Halo, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, senang bisa kembali membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Ya, pada hari ini kita sudah masuk ke dalam poin yang ketiga tentang kekhawatiran. Namun sebelum kita masuk ke dalam poin yang ketiga, saya hanya mau mengingatkan ya, alasan demi alasan ya mengapa kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, alasan pertama, mudah-mudahan masih ingat apa yang menjadi alasan saya dan saudara tidak hidup di dalam kekhawatiran. Ya, karena Allah menjanjikan pemeliharaan bagi anak-anaknya. Percaya ya bahwa Allah ya memelihara kehidupan anak-anaknya. Yang kedua, ya, alasan yang kedua mengapa kita jangan sampai hidup dikuasai oleh kekhawatiran, karena Bapak sekalian, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, yang kita layani adalah Allah yang peduli. Kepeduliannya Bapak sekalian, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan, ya, keperluan saya dan saudara. Dia tahu apa menjadi kebutuhan anak-anak yang dikasihinya. Ya, dan yang ketiga, ya, apa yang menjadi alasan hidup kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran? Karena Bapak sekalian, kekhawatiran tidak ada gunanya. Ya, kekhawatiran tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Ya, saya dasari dari kebenaran firman Tuhan Matius 6 ayat 27 dan 34. Ayat 27 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan ayat 34 dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara-saudaraku, ya, ayat 27 adalah ayat yang di sana Tuhan Yesus bertanya ya kepada para pendengarnya. Tentu pertanyaan ini pun relevan ya kepada kita, untuk kita ya. Nah, pertanyaan inilah pertanyaan retoris ya. Pertanyaan juga yang dimana saya dan saudara diajak untuk berpikir. Nah, saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus bertanya ya di ayat 27 ini ya, pertanyaan dia itu mengandung arti bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Ya, apakah kekhawatiran bisa menambahkan sesuatu dalam hidup kita? Saudara-saudaraku, sehasta di sana tidak begitu jelas apakah ini kaitannya dengan waktu, ya, atau sesuatu yang lain begitu. Tetapi yang terpenting di ayat 27 ini, Yesus ingin ya mengatakan ya dan sekaligus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Ya, bahkan di ayat 34 dikatakan setiap hari itu ada kesusahannya sendiri. Nah, saudara-saudaraku, kita mesti ingat bahwa walaupun di setiap hari ada kesusahannya sendiri, di setiap hari pun ada anugerahnya sendiri. Nah, saudara-saudaraku, ya, seringkali ketika kita memfokuskan hanya kepada kekhawatiran, ya, karena kesusahan yang kita alami, akhirnya di hari itu kita sulit ya merasakan anugerah Tuhan. Ya. Bahkan kita lupa bahwa hari-hari yang kita lalui, hari-hari di mana Tuhan Yesus juga beserta dengan kita. Ya. Tentu hal itu disebabkan oleh karena kita terlalu memfokuskan kepada kekhawatiran itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, ya, di setiap hari punya kesusahannya sendiri, tetapi jangan lupa di setiap hari itu pun ada anugerahnya sendiri. Ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, saudara-saudaraku, bicara soal kekhawatiran. Ya, tentu ya saya diingatkan dengan satu bagian firman Tuhan dari kitab yang lain. Ya, dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, saya bacakan untuk saudara-saudaraku. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini satu bagian firman Tuhan yang indah yang menguatkan kita. Ya, bahwa ketika kita khawatir, ya,
Jangan lupa untuk kita membawanya dalam doa kita. Ya, kita memohon kepada Tuhan. Apa yang saat ini membuat saya dan saudara hidup kita ya khawatir? Katakan itu. Ya, kita bersyukur Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah bosan-bosannya mendengarkan pergumulan demi pergumulan yang kita alami. Ya, bawa dalam doa, sampaikan dalam doa, dan tentu kita pun menyerahkan penuh ke dalam pimpinan Tuhan. Ya, terkadang kita berdoa mengatakan pergumulan kepada Tuhan, tapi terkadang juga kita tidak mau betul-betul menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ya, terkadang juga timbul rasa ragu, ini Tuhan benar nggak bisa? Tuhan mampu nggak? Saudara-saudara ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satu pergumulan pun yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada satu kesusahan pun yang Tuhan katakan saya tidak sanggup. Justru Bapak Ibu sekalian, kemahakuasaan Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia lebih dari segalanya. Termasuk kesusahan, pergumulan yang kita hadapi. Ya, Dia jauh lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi. Ya, saudara-saudaraku, bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jika pergumulan kita berkaitan dengan kesehatan, jika pergumulan kita berkaitan dengan pekerjaan, ekonomi, jika pergumulan kita berkaitan dengan permasalahan keluarga, pernikahan, mendidik anak, bahkan termasuk pergumulan pertumbuhan iman kita, kerohanian kita, atau mungkin juga saat ini yang masih bergumul dengan mencari pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas yang tidak mudah dengan cara online karena situasi kondisi yang dari corona yang belum pulih. Banyak hal Bapak sekalian, untuk hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, jangan sampai hidup kita dipimpin oleh kekhawatiran. Yang kita lakukan adalah berlutut berdoa kepada Tuhan. Memohon dengan sangat kepada Tuhan. Memohon. Ya, tapi jangan lupa kita pun ketika memohon menyerahkan dengan penuh kepada Tuhan. Ya, kita membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian sebagai perenungan atau firman Tuhan pada hari ini ya. Dikatakan di sana bahwa Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang saat ini kita mungkin tidak mengerti, tidak memahami, termasuk dengan kondisi corona ini, ingat, ada sesuatu yang Tuhan juga sedang kerjakan. Buat saya pribadi, dalam kondisi begini, ya yang saya rasakan adalah Tuhan bekerja, Tuhan semakin mengasah rasa percaya saya kepada Tuhan. Ya, rasa bersandar saya kepada Tuhan. Ya, sejauh mana selama ini saya sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan, hamba Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian, seperti yang Rasul Paulus katakan tadi dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Segala sesuatu kita bawa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bersyukur di tengah kondisi corona ini kita boleh ada sebagaimana ada dalam pimpinan Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menikmati hari demi hari dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, ya, yang selalu hidup bersama dengan kita. Saya harap firman Tuhan ini dapat menguatkan dan menghibur setiap kita semua. Dan kiranya hidup kita jangan lagi dikuasai, dipimpin, diliputi oleh kekhawatiran. Tetapi biarlah hidup kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Raja, Dia adalah pemimpin dalam hidup kita. Amin. Ya, saya rindu untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang hidup, yang kami muliakan. Hamba-Mu sungguh bersyukur ketika firman Tuhan menyapa, mengingatkan kami untuk kami hidup yang berserah kepada Tuhan. Jika kami hidup ini Tuhan
masih dikuasai oleh kekhawatiran, diliputi kekhawatiran, saat ini Tuhan kami ingin menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hal-hal yang membuat kami khawatir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya biarlah firman Tuhan ini yang menghibur dan menguatkan kami semua. Allah yang kami sembah adalah Allah yang berjanji memelihara anak-anaknya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli, yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kehidupan anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Dan kami percaya di dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami, Tuhan setia bersama dengan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya biarlah di dalam setiap situasi kondisi kami juga tidak lupa bahwa di hari-hari yang kami lalui ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami di dalam hari-hari yang kami lalui, kami dapat menikmatinya. Dan kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar hidup kami juga Tuhan sungguh-sungguh menjadikan Kristus Allah kami menjadi Raja, pemimpin yang berdaulat dalam kehidupan kami. Doa kami Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.